Kiprah politik Soekarno, masa pergerakan nasional dan penjajahan Jepang. Soekarno untuk pertama kalinya menjadi terkenal ketika dia menjadi anggota Young Java cabang Surabaya pada tahun 1915. Bagi Soekarno, sifat organisasi tersebut yang Jawa sentris dan hanya memikirkan kebudayaan saja merupakan tantangan tersendiri. Dalam rapat pleno tahunan yang diadakan Young Java cabang Surabaya, Soekarno menggemparkan sidang dengan berpidato menggunakan bahasa Jawa ngoko atau kasar. Sebulan kemudian, dia mencetuskan perdebatan sengit dengan menganjurkan agar surat kabar Young Java diterbitkan dalam bahasa Melayu saja dan bukan dalam bahasa Belanda. Pada tahun 1926, Soekarno mendirikan ASC di Bandung yang merupakan hasil inspirasi dari ISC oleh Dr. Sutomo. Organisasi ini menjadi cikal bakal Partai Nasional Indonesia yang didirikan pada tahun 1927. Aktivitas Soekarno di PNI menyebabkannya ditangkap Belanda pada tanggal 29 Desember 1929 di Yogyakarta. Dan esoknya dipindahkan ke Bandung untuk dijebloskan ke penjara Bancai. Pada tahun 1930, ia dipindahkan ke Sukamiskin dan di Pengadilan Landrat Bandung. 18 Desember 1930, ia membacakan pledoinya yang fenomenal, Indonesia Menggugat, hingga dibebaskan kembali pada tanggal 31 Desember 1931. Pada bulan Juli 1932, Soekarno bergabung dengan Partai Indonesia, Partindo, yang merupakan pecahan dari PNI. Soekarno kembali ditangkap pada bulan Agustus 1933 dan diasingkan ke Flores. Di sini Soekarno hampir dilupakan oleh tokoh-tokoh nasional. Namun semangatnya tetap membara seperti tersirat dalam setiap suratnya kepada seorang guru Persatuan Islam yang bernama Ahmad Hasan. Pada tahun 1938 hingga tahun 1942, Soekarno diasingkan ke Provinsi Bengkulu. Ia baru kembali bebas pada masa penjajahan Jepang pada tahun 1942. Pada awal masa penjajahan Jepang, 1942 hingga 1945, pemerintah Jepang sempat tidak memperhatikan tokoh-tokoh pergerakan Indonesia, terutama untuk mengamankan keberadaannya di Indonesia. Ini terlihat pada gerakan 3A dengan tokohnya Shimizu dan Mr. Samsudin yang kurang begitu populer. Namun akhirnya pemerintahan pendudukan Jepang memperhatikan dan sekaligus memanfaatkan tokoh-tokoh Indonesia seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan lain-lain dalam setiap organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga untuk menarik hati penduduk Indonesia. Disebutkan dalam berbagai organisasi seperti Jawa Hokokai, Pusat Tenaga Rakyat, Putra, BPUPKI, dan PPKI. Tokoh-tokoh seperti Soekarno-Hatta, Ki Hajar Dewantara, Kiai Haji Mansur disebut-sebut dan terlihat begitu aktif. Dan akhirnya, tokoh-tokoh nasional bekerja sama dengan pemerintah pendudukan Jepang untuk mencapai kemerdekaan Indonesia, meski ada pula yang melakukan gerakan bawah tanah seperti Sultan Syahrir dan Amir Sarifuddin karena menganggap Jepang adalah fasis yang berbahaya. Presiden Soekarno sendiri saat pidato pembukaan menjelang pembacaan teks proklamasi kemerdekaan mengatakan bahwa meski sebenarnya kita bekerja sama dengan Jepang, sebenarnya kita percaya dan yakin serta mengandalkan kekuatan sendiri. Ia aktif dalam usaha persiapan kemerdekaan Indonesia, diantaranya adalah merumuskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan dasar-dasar pemerintahan Indonesia, termasuk merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan. Ia sempat dibujuk untuk menyingkir ke Rengas Dengklok. Pada tahun 1943, Perdana Menteri Jepang Hideki Tojo mengundang tokoh Indonesia, yakni Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ki Bagus Hadikusumo ke Jepang dan diterima langsung oleh Kaisar Hirohito. Bahkan Kaisar memberikan bintang kekaisaran atau Ratna Suci kepada 3 tokoh Indonesia tersebut. Penganugerahan bintang itu membuat pemerintahan pendudukan Jepang terkejut karena hal itu berarti bahwa ketiga tokoh Indonesia itu dianggap keluarga Kaisar Jepang sendiri. Pada bulan Agustus 1945,
ia diundang oleh Marsekal Terauchi, pimpinan Angkatan Darat Wilayah Asia Tenggara, di Dalat, Vietnam, yang kemudian menyatakan bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah urusan rakyat Indonesia sendiri. Namun, keterlibatannya dalam badan-badan organisasi bentukan Jepang membuat Soekarno dituduh oleh Belanda bekerja sama dengan Jepang, antara lain dalam kasus Romusha.